selamat datang di Puisiku Diary. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Aku datang tanpa rasa takut. Kalau hari itu aku memilih pulang lebih cepat, kalau aku menuruti satu nasihat sederhana dari orang-orang desa, atau kalau aku tidak menertawakan peringatan yang terdengar sepele itu, mungkin ceritaku akan berhenti sebagai perjalanan kerja biasa. Tapi kenyataannya, malam itu tetap terjadi. Dan sejak malam itu pula, aku tidak pernah lagi memandang cerita mistis dengan cara yang sama. Namaku Aldi. Aku bukan orang yang tumbuh dengan cerita-cerita horor. Sejak kecil aku hidup di kota, terbiasa dengan lampu jalan terang, suara kendaraan, dan pikiran yang selalu mencari penjelasan logis atas segala sesuatu. Buatku, hal-hal yang tidak bisa dijelaskan biasanya hanya soal kurang data, salah paham, atau sugesti semata. Karena itu, setiap kali ada orang bercerita soal penampakan, gangguan, atau tempat angker, aku selalu mendengarkan dengan sopan, lalu melupakannya begitu saja. Bukan karena meremehkan orangnya, tapi karena aku tidak pernah merasa hal-hal seperti itu ada hubungannya denganku. Sampai suatu hari aku mendapat tugas dari kantor. Tugasku sederhana, mendampingi tim pendataan lahan di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Tidak ada embel-embel mistis, tidak ada cerita aneh. Hanya pekerjaan administratif yang mengharuskanku tinggal di desa itu sekitar 2 minggu. Nama desa itu Sumberjati. Perjalanan menuju ke sana memakan waktu hampir 6 jam. Awalnya jalanan masih normal, tapi semakin mendekati lokasi, suasana berubah pelan-pelan. Jalan aspal mulai rusak, rumah-rumah jarang, dan pepohonan semakin rapat. Sinyal ponsel yang sejak tadi sudah lemah, akhirnya benar-benar hilang. Entah kenapa, saat mobil memasuki gapura desa, aku merasa seperti melewati batas yang tidak terlihat. Bukan perasaan takut, lebih ke asing. Seperti masuk ke tempat yang ritmenya berbeda dari kota, matahari sudah condong ke barat, kabut tipis menggantung rendah, menyelimuti sawah dan jalan desa. Udara terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Warga menyambut kami dengan ramah. Senyum mereka tulus tapi singkat, tidak banyak basa-basi. Setiap percakapan terasa seperlunya saja, seolah mereka tidak ingin terlalu lama berada di satu topik. Hal pertama yang aku sadari adalah desa ini cepat sekali sunyi. Menjelang maghrib, orang-orang mulai masuk rumah. Anak-anak yang tadi bermain di lapangan kecil satu persatu menghilang. Tidak ada yang berlama-lama di luar. Saat kami beristirahat di balai desa, salah satu warga berkata pelan kepadaku, "Mas, kalau sudah maghrib sebaiknya jangan keluar rumah." Aku tersenyum dan mengangguk, kupikir itu wajar. Desa gelap, jalan tanah, mungkin alasan keamanan. Tapi anehnya, kalimat itu tidak hanya aku dengar sekali. Setiap orang dengan versi kalimat yang hampir sama selalu menyelipkan pesan itu. Nada mereka tidak menakut-nakuti, tapi juga tidak bercanda. Ketika aku bercanda ringan kepada Pak Lurah mengatakan bahwa aku terbiasa begadang dan tidak masalah keluar malam, beliau menatapku cukup lama sebelum menjawab. "Mas Aldi," katanya pelan, "di sini bukan soal berani atau tidak, tapi soal tahu diri." Kalimat itu membuatku terdiam sejenak, tapi lagi-lagi aku memilih tidak memikirkannya terlalu jauh. Aku ditempatkan di sebuah rumah kosong milik desa. Letaknya agak di ujung, tidak terlalu dekat dengan rumah warga lain. Di samping rumah itu ada kebun bambu yang cukup lebat. Batang-batangnya tinggi, rapat, dan kalau tertiup angin mengeluarkan suara gesekan yang khas. Rumahnya sederhana. Dinding kayu, lantai semen, dan lampu yang cahayanya kuning redup. Tidak ada kesan angker, hanya sunyi. Malam pertama berjalan normal. Aku kelelahan dan langsung tertidur. Malam kedua aku terbangun beberapa kali. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suasana yang terlalu hening. Di kota, bahkan tengah malam pun masih ada suara. Di sini sunyi terasa seperti benda padat yang menekan telinga. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara langkah kaki, pelan, teratur. Seperti orang berjalan di tanah tanpa alas kaki, aku membuka mata, menunggu. Langkah itu mendekat, lalu berhenti tepat di depan rumah. Aku menahan napas, menunggu ketukan, menunggu suara, tidak ada apa-apa. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Aku menarik napas lega dan mencoba berpikir masuk akal. Mungkin warga ronda, mungkin orang lewat. Aku tidur kembali. Malam ketiga, hal yang sama terulang. Langkah kaki, berhenti, diam. Kali ini, jantungku berdebar lebih cepat. Bukan karena takut hantu aku masih belum sampai ke sana, tapi karena rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan.
Ada perasaan seperti sedang diperhatikan, meski tidak ada bukti apapun. Paginya, aku bertanya ringan kepada warga tentang kebiasaan ronda malam. Mereka saling pandang sebentar sebelum menjawab singkat, "Di sini tidak ada ronda, Mas." Aku tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. Oh, mungkin orang lewat saja. Tidak ada yang menimpali. Hari itu berjalan seperti biasa. Pendataan, berbincang dengan warga, mencatat dokumen, tidak ada kejadian aneh. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang perlu ditakuti. Tapi menjelang sore, aku kembali merasakan suasana yang sama seperti hari pertama. Desa perlahan sunyi. Orang-orang masuk rumah lebih cepat. Tidak ada yang duduk di teras sambil mengobrol seperti di desa lain yang pernah kukunjungi. Saat aku hendak keluar sebentar setelah maghrib untuk membeli rokok di warung kecil dekat jalan utama, seorang ibu menahanku. "Mas, besok saja." Nada suaranya lembut tapi tegas. Aku menuruti, meski dalam hati aku mulai bertanya-tanya. Malam itu, aku duduk di dalam rumah, menatap dinding kayu, mendengarkan suara bambu bergesekan tertiup angin. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat pikiranku sulit tenang. Sekitar tengah malam, aku kembali mendengar langkah kaki, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak aku datang ke desa itu, muncul satu pikiran yang sebelumnya tidak pernah ada di kepalaku. Kalau ini bukan orang, lalu siapa? Aku masih belum tahu bahwa malam berikutnya pertanyaan itu akan mulai terjawab dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Hal-hal kecil yang mulai tidak masuk akal. Aku sering mendengar orang berkata, kalau sesuatu yang aneh itu biasanya tidak datang sekaligus. Ia muncul pelan-pelan, lewat hal-hal kecil yang awalnya masih bisa kita jelaskan dengan logika. Dan malam itu, aku mulai mengerti maksudnya. Setelah kejadian langkah kaki yang berulang selama 2 malam, aku sebenarnya masih berusaha bersikap biasa. Aku tetap bekerja seperti biasa di siang hari, bercanda seperlunya dengan warga, dan mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semua yang kudengar hanyalah kebetulan. Tapi ada satu perubahan kecil yang aku sadari, aku jadi lebih sering terdiam. Setiap kali sore menjelang, suasana desa Sumberjati selalu berubah. Angin terasa lebih dingin, kabut turun lebih cepat, dan suara-suara alam terdengar lebih jelas. Seperti desa itu sengaja memperlambat ritmenya saat matahari mulai hilang. Hari itu pekerjaanku selesai lebih cepat. Sekitar pukul 5 sore, aku sudah kembali ke rumah kayu tempatku menginap. Aku duduk di teras memandangi kebun bambu di samping rumah. Batang-batang bambu itu berdiri rapat, tinggi, dan entah kenapa terlihat lebih gelap dibanding pepohonan lain di sekitarnya. Saat angin berembus, bambu-bambu itu saling bergesekan, mengeluarkan suara panjang dan melengking pelan. Bunyi yang sebenarnya biasa, tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Aku masuk rumah sebelum maghrib, menutup pintu, menyalakan lampu. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku mengikuti pesan warga tanpa membantah. Sekitar pukul 9 malam, desa sudah benar-benar sunyi. Tidak ada suara televisi dari rumah lain. Tidak ada orang berbincang. Hanya suara serangga dan angin. Aku mencoba tidur lebih awal. Namun, sekitar pukul 1:17 dini hari, aku terbangun. Bukan karena mimpi, bukan karena suara keras. Aku terbangun karena suara yang sangat jelas dan sangat dekat. Suara orang menyapu halaman. Gesekan sapu dengan tanah terdengar pelan, teratur, seperti dilakukan seseorang yang sudah sangat terbiasa dengan pekerjaannya. Setiap ayunan sapu terdengar rapi, tidak terburu-buru. Aku membuka mata dan menatap langit-langit rumah. Otakku langsung bekerja. Siapa yang menyapu tengah malam? Hujan sempat turun sore tadi. Halaman pasti masih basah. Tidak ada alasan orang menyapu jam segini. Aku duduk perlahan di kasur. Suara itu masih terdengar, tidak berpindah. Seolah orang itu berdiri tepat di depan rumah. Aku mendekati jendela dan mengintip pelan. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, aku melihat sosok perempuan. Dia berdiri membelakangi rumahku. Rambutnya panjang, lurus menjuntai sampai ke punggung. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, seperti kebaya lama berwarna kusam. Tangannya bergerak perlahan, menyapu tanah yang sebenarnya sudah bersih. Tidak ada gerakan aneh. Tidak ada suara aneh selain sapu itu. Dan justru karena itulah, pemandangan itu terasa tidak wajar. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin warga yang terganggu dengan halaman rumah desa. Mungkin dia tidak tahu ada orang menginap di sini. Aku membuka pintu sedikit dan berkata pelan, "Bu!" Sosok itu berhenti menyapu. Gerakannya terhenti di tengah ayunan. Diam, beberapa detik berlalu. Aku hampir ingin menutup pintu dan menganggap semuanya salah paham, lalu kepalanya menoleh. Perlahan, sangat pelan. Seolah dia ingin memastikan aku benar-benar melihat wajahnya.
Aku tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata menyeramkan. Tidak ada darah, tidak ada mata melotot, tidak ada teriakan. Yang ada hanya wajah pucat dengan mata yang terlihat gelap karena pantulan cahaya yang minim dan bibir yang membentuk senyum tipis. Senyum yang tidak hangat. Senyum yang membuat dadaku terasa sesak, tubuhku kaku. Kakiku seperti menempel ke lantai. Aku ingin menutup pintu tapi tanganku tidak bergerak. Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku terasa kering. Perempuan itu tidak mendekat. Dia hanya menatapku sebentar, lalu memalingkan wajahnya kembali. Tanpa suara, tanpa ekspresi lain, dia berjalan menuju kebun bambu di samping rumah. Langkahnya pelan, tidak tergesa, seolah dia tahu aku tidak akan mengikutinya. Saat tubuhnya masuk di antara batang-batang bambu, sosok itu perlahan menghilang. Bukan lenyap tiba-tiba, tapi seperti tertutup bayangan. Sampai akhirnya yang tersisa hanya suara bambu bergesekan tertiup angin. Aku menutup pintu dengan tangan gemetar. Duduk di lantai, bersandar ke dinding. Malam itu, aku tidak tidur lagi. Pagi harinya, wajahku pasti terlihat berbeda. Pak Lurah langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku menceritakan semuanya. Dari suara sapu sampai sosok perempuan di kebun bambu, aku tidak menambahkan apapun, tidak melebih-lebihkan. Hanya apa yang kulihat dan kudengar. Pak Lurah mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya serius, tapi tidak terkejut. Mas Aldi, katanya akhirnya, itu yang sering muncul di situ. Menurut cerita warga, dulu ada seorang perempuan yang tinggal tak jauh dari kebun bambu itu. Dia meninggal dengan cara yang tidak baik. Sejak saat itu, arwahnya sering terlihat menyapu halaman rumah-rumah tertentu. Biasanya, lanjut Pak Lurah, dia muncul ke orang yang belum tahu aturan. Aku terdiam, aku ingin pulang hari itu juga, tapi nasib berkata lain. Mobil proyek yang akan menjemputku mengalami kerusakan. Tidak ada kendaraan lain yang bisa keluar desa sampai keesokan harinya. Artinya, aku harus menghabiskan 1 malam lagi di rumah itu. Malam terakhir itu terasa jauh lebih panjang. Aku menyalakan lampu sejak sore. Pintu dan jendela kututup rapat. Aku duduk di kasur, tidak berani memejamkan mata terlalu lama. Sekitar pukul 2 dini hari, bau tanah basah mulai tercium. Bukan bau hujan, bau tanah yang baru digali. Aku menutup hidung, mencoba menahan napas. Lalu aku mendengar suara itu bukan lagi suara sapu, tapi bisikan pelan, dekat. Seolah berasal dari dinding rumah. Namaku disebut dengan suara yang lirih, hampir seperti napas. Aku menatap dinding. Perlahan bayangan hitam muncul, bukan bentuk jelas. Hanya siluet yang merayap naik, lampu tiba-tiba mati. Dan di tengah gelap itu, aku merasakan tekanan di ujung kasur. Seperti ada seseorang duduk dan menunggu aku menyadarinya. Di titik itu, aku tidak lagi berpikir soal percaya atau tidak. Yang ada hanya satu keinginan sederhana. Aku ingin pagi segera datang. Dan aku tidak tahu apakah aku akan benar-benar bangun saat pagi tiba. Aku pulang, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Aku tidak tahu berapa lama aku kehilangan kesadaran malam itu. Yang kuingat gelap, bau tanah basah, dan perasaan bahwa aku tidak sendirian di dalam ruangan itu. Ketika aku membuka mata, cahaya pagi sudah masuk dari sela jendela. Pandanganku buram. Kepalaku terasa berat, seperti habis dipukul. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku lemas. Aku bukan lagi berada di rumah kayu dekat kebun bambu. Aku terbaring di sebuah ruangan yang lebih terang. Ada bau kayu bakar dan teh hangat. Di sekelilingku, beberapa wajah menatap dengan ekspresi khawatir. Salah satunya Pak Lurah. Mas Aldi sudah sadar, katanya pelan. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi tenggorokanku kering. Yang keluar hanya napas berat. Pak Lurah menyodorkan segelas air putih. Tanganku gemetar saat meminumnya. Belakangan aku tahu, pagi itu seorang warga yang hendak ke sawah melihat pintu rumah tempatku menginap terbuka. Aku ditemukan tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri. Dengan badan panas tinggi, Pak Lurah tidak banyak bicara. Beliau hanya meminta aku istirahat. Tapi sebelum siang, beliau memanggil beberapa orang tua desa. Mereka duduk melingkar, berbicara dengan suara pelan. Aku mendengar namaku disebut-sebut, dan aku mendengar satu kata yang membuat bulu kuduku merinding, ditandai. Menjelang siang, mereka mengadakan selamatan kecil. Tidak ada sesajen berlebihan, tidak ada ritual aneh seperti di film. Hanya doa, air putih, dan seikat daun yang dicelupkan lalu dipercikan ke kakiku. Saat itulah aku melihatnya. Di pergelangan kakiku ada bekas hitam. Bentuknya samar, tapi jelas seperti bekas jari tangan. Bukan luka, bukan memar. Lebih seperti tanah basah yang mengering di kulit. Pak Lurah menutupinya dengan kain sambil berkata pelan, Mas Aldi boleh pulang hari ini. Tapi satu pesan saya, jangan membawa cerita ini untuk bahan bercanda. Aku mengangguk. Saat itu, aku tidak punya tenaga untuk membantah apapun. Sore itu juga aku meninggalkan desa Sumberjati. Aku tidak menoleh ke belakang.
Tidak ingin melihat kebun bambu itu lagi. Tidak ingin mengingat suara sapu, senyum pucat, atau bayangan di dinding. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari saat aku datang. Aku sampai di kota dengan tubuh lelah dan pikiran kosong. Hari-hari pertama berjalan normal. Aku kembali bekerja, bertemu teman-teman, tertawa seperti biasa. Aku pikir mungkin semuanya hanya efek kelelahan. Mungkin aku terlalu capek. Mungkin pikiranku yang terlalu memaksakan makna pada kejadian yang sebenarnya bisa dijelaskan. Sampai suatu malam, aku terbangun sekitar pukul 2. Jam di ponsel menunjukkan 02:04 dini hari. Kamar kosku gelap. Lampu mati karena lupa ku matikan. Dan aku mencium sesuatu, bau tanah basah. Aku duduk di kasur, mengendus pelan. Bau itu jelas, bukan bau kamar lembab, bukan bau hujan, tapi bau tanah seperti di kebun bambu itu. Aku menyalakan lampu. Bau itu perlahan menghilang. Aku menertawakan diriku sendiri. Mungkin cuma kebawa ingatan, gumamku. Tapi kejadian itu tidak berhenti di situ. Beberapa malam kemudian, aku terbangun karena suara gesekan pelan. Awalnya aku kira suara tikus, tapi suara itu teratur, ritmis. Seperti orang menyapu lantai. Aku menahan napas, mendengarkan. Suara itu datang dari arah dapur kecil di kosku. Padahal aku tinggal sendirian, tidak ada siapa-siapa. Saat aku beranjak dari kasur, suara itu berhenti. Aku tidak mengecek dapur malam itu. Aku kembali ke kasur dan memejamkan mata, berharap pagi datang lebih cepat. Sejak saat itu, hal-hal kecil mulai sering terjadi. Bau bambu basah muncul tiba-tiba, lalu hilang. Suara gesekan terdengar samar saat aku hampir tertidur. Dan perasaan diperhatikan datang tanpa alasan jelas. Puncaknya terjadi suatu malam ketika aku bercermin, lampu kamar redup. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri, mataku terlihat lelah, ada lingkar hitam di bawahnya. Saat aku hendak berbalik, aku menyadari sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di cermin itu, bayanganku tidak sendirian. Di belakangku, samar tapi jelas, terlihat rambut panjang menjuntai. Tidak menyentuhku, tidak bergerak. Hanya ada di sana, seperti bagian dari pantulan. Aku menutup mata, menghitung dalam hati, lalu membukanya lagi. Bayangan itu sudah tidak ada. Sejak malam itu, aku berhenti mencoba mencari penjelasan logis untuk semuanya. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku sadar tidak semua hal perlu dijelaskan untuk bisa terasa nyata. Aku tidak pernah lagi melihat sosok perempuan itu secara jelas. Tidak pernah lagi mendengar bisikan menyebut namaku. Tapi kehadirannya terasa menetap, bukan sebagai teror yang terus muncul, lebih seperti pengingat. Pengingat bahwa ada tempat-tempat yang tidak mengenal logika kota. Ada aturan yang tidak tertulis. Dan ada hal-hal yang tidak peduli apakah kita percaya atau tidak. Sekarang, setiap kali ada orang bercerita tentang pengalaman aneh, aku mendengarkan tanpa menyela. Aku tidak lagi tertawa, tidak lagi berkomentar berlebihan. Karena aku tahu, cerita paling menyeramkan bukan yang penuh teriakan atau darah, tapi cerita yang disampaikan dengan suara tenang oleh orang yang dulu tidak percaya apa-apa dan sekarang memilih diam. Dan kalau kalian bertanya padaku, apakah aku yakin semua yang kualami itu nyata? Aku tidak akan menjawabnya. Karena sejak malam di desa Sumberjati itu, aku belajar satu hal. Beberapa hal tidak datang untuk diyakini. Cukup sekali saja dialami dan sisanya akan ikut pulang bersama kita. Kalau kalian pernah mengalami kejadian serupa atau merasa diikuti setelah pulang dari suatu tempat, kalian bisa ceritakan di kolom komentar. Karena terkadang cerita paling menyeramkan adalah yang terdengar paling biasa. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.